Senja kelabu di kilometer 77. Mentari senja merayap turun di ufuk barat, mewarnai langit Bekasi dengan gradasi jingga dan ungu yang suram. Angin malam mulai berhembus, membawa serta hawa dingin yang menusuk tulang. Di sebuah terminal bayangan di pinggiran Bekasi, sebuah bus tua berwarna kusam terparkir sendirian. Jurusan yang tertera di kaca depannya, Bekasi-Bandung, tampak pudar dan berdebu, seolah sudah lama tak dilalui. Malam itu, Dani berdiri di pinggir jalan tol Bekasi Timur, menunggu bus yang akan membawanya ke Bandung. Waktu menunjukkan pukul 22.30, dan hujan rintik-rintik turun membasahi aspal yang basah. Ia sedikit gelisah karena bus yang biasanya datang pukul 22 belum juga terlihat. Hanya ada beberapa orang di halte, semuanya tampak kelelahan. Sebagian besar sudah pulang dengan kendaraan lain, sementara Dani tetap menunggu. Ia menggigil saat angin malam menusuk kulitnya. Tiba-tiba, lampu dari kejauhan mulai terlihat. Sebuah bus tua dengan cat pudar dan logo perusahaan bus yang sudah tidak asing baginya perlahan berhenti di depannya. Anehnya, Dani tidak melihat bus itu mendekat sebelumnya, seolah muncul begitu saja dari kabut. Tanpa berpikir panjang, Dani segera naik. Kondektur yang memakai seragam lusuh menatapnya dengan tatapan kosong, lalu bertanya dengan suara parau, "Bandung?" Dani mengangguk dan menyerahkan uang. Kondektur itu merobek karcis dengan gerakan kaku dan menyerahkannya tanpa sepatah kata pun. Saat masuk ke dalam, Dani merasakan sesuatu yang aneh. Bus ini sepi, hanya ada beberapa penumpang yang duduk diam menatap ke depan tanpa suara. Wajah mereka pucat, dan Dani merasa udara dalam bus lebih dingin daripada di luar. Dani memilih duduk di dekat jendela, melihat keluar sambil sesekali mengusap lengannya yang merinding. Ia mencoba mengusir perasaan tidak enak itu dengan menyetel lagu dari ponselnya, tetapi sinyal menghilang dan layar ponselnya berubah statis. Sekitar 15 menit perjalanan, Dani mulai memperhatikan sesuatu yang janggal. Jalan tol yang mereka lewati terasa terlalu sepi. Tidak ada mobil lain, tidak ada suara klakson, hanya bus itu yang melaju dalam kesunyian. Ia menoleh ke penumpang lain, mencoba mencari seseorang untuk diajak bicara, tetapi mereka semua tampak aneh. Beberapa dari mereka duduk diam tanpa ekspresi, beberapa lainnya menundukkan kepala seolah tertidur. Dani merasa semakin tidak nyaman. Ia mencoba bertanya kepada kondektur, tetapi pria itu hanya menatapnya dengan mata kosong dan tersenyum samar. Saat ia kembali ke tempat duduknya, Dani melihat sesuatu yang membuatnya hampir berteriak. Di kaca jendela, bayangannya tidak tampak. Ia menoleh ke kursi di sebelahnya, dan jantungnya hampir berhenti ketika melihat seorang wanita duduk di sana, padahal tadi kursi itu kosong. Wanita itu mengenakan kebaya putih, wajahnya pucat dengan mata hitam pekat. Ia tersenyum aneh kepada Dani dan berkata dengan suara pelan, "Kamu tidak seharusnya ada di sini." Dani langsung berdiri, tubuhnya gemetar. Ia bergegas ke depan bus, mencoba meminta sopir untuk berhenti. Namun, saat ia melihat ke arah sopir, ia ingin berteriak tetapi tidak bisa. Sopir itu tidak memiliki wajah, hanya kulit kosong tanpa mata, hidung, atau mulut. Dani jatuh terduduk. Ia menoleh ke belakang, dan semua penumpang kini menatapnya dengan mata kosong. Wajah mereka mulai membusuk, dan bau anyir darah memenuhi udara. Dengan sekuat tenaga, Dani meraih pintu bus dan mencoba membukanya, tetapi terkunci. Ia menoleh ke jendela dan melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Di luar bus, tidak ada jalan tol. Yang terlihat hanyalah hutan gelap dan kabut tebal. Dani merasa dunianya berputar. Ia mulai membaca doa dalam hati, memejamkan mata sekuat tenaga, berharap ini semua hanya mimpi buruk.
Lalu suara wanita di sebelahnya berbisik, "Sudah terlambat." Pagi harinya, sebuah berita tersebar di media lokal. Seorang pemuda ditemukan tak sadarkan diri di pinggir tol Cipularang, tepat di tempat sebuah kecelakaan bus yang terjadi 20 tahun lalu. Bus tersebut membawa belasan penumpang sebelum jatuh ke jurang, dan tidak ada yang selamat. Saat Dani sadar di rumah sakit, ia menemukan sebuah karcis bus di sakunya. Karcis itu sudah lusuh dan bertanggal 12 April 2004, tanggal kecelakaan bus yang sama. Sejak malam mengerikan itu, Dani tidak pernah lagi berani bepergian menggunakan bus malam. Namun mimpi buruknya tidak berakhir begitu saja. Setiap kali ia tidur, ia selalu terbangun dengan keringat dingin, mengingat suara bisikan wanita berkebaya putih itu. Sudah terlambat. Suatu malam, setelah berhari-hari merasa dihantui, Dani memberanikan diri untuk menceritakan kejadian itu kepada sahabatnya, Bayu. Bayu awalnya menganggap Dani hanya berhalusinasi, tetapi saat Dani menunjukkan karcis bus lusuh bertanggal 12 April 2004, wajah Bayu langsung berubah pucat. "Lo sadar nggak, Den Iki?" Suara Bayu bergetar. "Itu tanggal kecelakaan bus di Cipularang yang terkenal itu. Semua penumpangnya meninggal, termasuk seorang wanita berkebaya putih yang konon arwahnya masih gentayangan." Dani menatap karcis itu dengan gemetar. Bagaimana mungkin ia naik bus yang seharusnya sudah hancur 20 tahun lalu? Bayangan di cermin. Kejadian semakin aneh setelah pertemuan itu. Setiap malam, Dani merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari bayangan di sudut kamar. Kadang, ia mendengar suara langkah kaki berjalan pelan di luar pintunya. Tetapi saat ia membuka, tidak ada siapa-siapa. Suatu malam, ia memberanikan diri untuk menatap cermin di kamarnya. Seketika, jantungnya serasa berhenti. Di belakang pantulan dirinya, terlihat sesosok wanita berkebaya putih tersenyum menyeramkan. Dani berteriak dan berlari keluar kamar, tetapi suara bisikan terdengar jelas di telinganya. "Kamu belum seharusnya pergi." Esok harinya, Dani merasa lemas dan linglung. Tubuhnya semakin kurus karena sulit tidur, dan kantung matanya menghitam. Ia akhirnya mencari seorang dukun di daerah Subang yang konon bisa berkomunikasi dengan arwah. Setelah ritual panjang, dukun itu menatap Dani dengan serius. "Arwah mereka mengikutimu karena kau telah menginjak tanah mereka. Hanya ada satu cara untuk melepaskan diri. Kau harus kembali ke tempat kecelakaan itu. Kembali ke Cipularang." Meskipun takut, Dani tahu ia tidak punya pilihan lain. Ia mengajak Bayu untuk menemaninya ke lokasi kecelakaan di Cipularang. Sesampainya di sana, suasana terasa sangat sunyi dan mencekam. Dani berdiri di tepi jurang, merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Ia mengeluarkan karcis bus yang masih ia simpan dan membakarnya sambil berdoa. Saat api mulai melahap kertas itu, angin bertiup kencang, dan sesosok bayangan wanita muncul di tepi jurang. Wajahnya tetap pucat dengan mata kosong, tetapi kali ini ia tersenyum lembut. "Terima kasih," suara itu berbisik sebelum tubuhnya perlahan menghilang bersama angin. Sejak hari itu, Dani tidak lagi diganggu oleh mimpi buruk atau suara-suara aneh. Namun, setiap kali ia melewati tol Cipularang, ia selalu merasa seakan ada yang mengawasinya dari kejauhan. Mungkin arwah bas hantu itu masih mencari penumpang lain.